Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Di sini kita akan membahas habis seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya. 如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫，就此结束吧。Wanita bertopeng berdiri dengan susah payah, matanya menatap penuh kebencian. Xiaoyan, serahkan binatang pil itu sekarang. Wanita bertopeng, tidak akan. Xiaoyan mendekat, menarik topeng itu perlahan. Dan saat topeng itu terlepas, Xiaoyan terdiam. Wajah cantik berbentuk melon terlihat, namun bukan itu yang membuat Xiaoyan terkejut, melainkan sepasang mata hijau yang misterius dengan pola 3 bintik kecil berputar perlahan. Xiaoyan, murid bunga ular 3 giok hijau, bukan? Itu adalah mata yang tak mungkin dia lupakan, mata yang penuh kenangan dari masa lalu. Xiaoyan terengah-engah dan untuk pertama kalinya dia ragu. Xiaoyan, kamu King Lin? Turunannya. Namun Xiaoyan, dia melihat lebih dari sekedar garis keturunan. Dia melihat hati yang murni. Xiaoyan mudah tersenyum kepada King Lin kecil, menghibur di saat-saat sulit. Bertahun-tahun lalu Xiaoyan selalu mengingat gadis kecil itu, dan sekarang dia berdiri di hadapannya. Bukan lagi pelayan kecil, melainkan seorang wanita kuat dengan kekuatan luar biasa. Xiaoyan, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar telah dewasa, King Lin. Mata King Lin berkaca-kaca, suaranya bergetar penuh emosi. King Lin, Tuan muda Xiaoyan. Ada kenangan yang membuat hati tetap rapuh. Bagi King Lin, Xiaoyan adalah pahlawan masa kecilnya, seseorang yang rela mengambil resiko demi menyelamatkannya. King Lin menunduk malu seperti anak kecil yang bertemu dengan sahabat lama. Xiaoyan, kamu tidak terluka kan? Berikan tanganmu padaku, aku ingin memeriksanya. Xiaoyan memegang tangan King Lin, energi spiritual mengalir perlahan ke tubuhnya. Namun, di balik senyum King Lin tersembunyi rahasia kelam. Sebuah racun mematikan mengalir di dalam tubuhnya. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton, racun yang dikabarkan tak memiliki penawar. Energi gelap berwarna hitam kebiruan muncul di dalam tubuh King Lin saat Xiaoyan memeriksanya. Xiaoyan, racun ini sangat berbahaya, tapi jangan khawatir. Jika ada menyembuhkan racunku. Xiaoyan, kamu tidak perlu melakukan karena malu. Dan begitu saja seorang teman lama kembali ke sisi Xiaoyan. Bukan lagi gadis kecil yang rapuh, melainkan sekutu kuat yang siap menghadapi dunia bersamanya. Di dunia ini, di mana kekuatan adalah segalanya, kadang-kadang musuh terbesar bisa berubah menjadi sekutu paling tak terduga. Dan hari ini kita menyaksikan keajaiban dari murid bunga ular 3 giok hijau yang mengerikan. Hubungan di dunia kultivasi memang penuh kejutan. Baru saja mereka bertarung sengit dan dalam sekejap mereka berdiri di sisi yang sama. Ya, King Lin, gadis yang pernah menjadi pelayan kecil pemalu, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan dengan kekuatan yang luar biasa. Xian melirik King Lin dengan ekspresi kesal, sementara Xiaoyan mencoba menenangkan suasana. Xian, dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. King Lin, itu adalah kesalahpahaman.
Aku kira kau adalah Piton Nancy Deep Crown. Xiaoyan memegang binatang pil yang gemetar, matanya tajam menilai situasi. Tapi mari kita bicarakan tentang kekuatan King Lin. Bukan hanya sekedar hebat, tapi mengerikan. Perhiasan di mata menunjukkan kekuatannya, mengendalikan para penjaga yang berubah menjadi cahaya hijau dan terserap kembali ke dalam matanya. Bayangkan saja, dia bisa menyimpan orang di dalam ruang yang ada di matanya. Bukan di cincin penyimpanan, bukan di gua rahasia, tapi di dalam matanya. King Lin, murid bunga ular 3 giok hijau ini memang biasa mengontrol makhluk tertentu. Tapi tenang saja, ada batasnya kok. Batasnya? Iya, cuma bisa mengendalikan 2 Douzun bintang 2. Cuma ya, itu sudah cukup untuk membuat separuh benua ketar-ketir. Binatang pil putih kecil menolak keras untuk kembali ke King Lin, malah bersembunyi di pelukan Xiaoyan. Dan di tengah semua kekuatan luar biasa ini, ada satu makhluk kecil yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, yaitu binatang pil ini. Dokter peri kecil mencoba merayu binatang pil. Kasih sayang mau dong dipeluk sama dokter peri kecil. Namun, waktu tak menunggu siapapun. Perjalanan berlanjut. Tujuan mereka berikutnya aula utama sisa-sisa kuno, di mana harta karun terhebat menanti. King Lin memimpin, membuka jalan dengan percaya diri. Untung saja King Lin bukan hanya kuat, tapi juga bintang keberuntungan mereka. Dia punya peta kasar yang menunjukkan jalan menuju pusat aula. Aula besar berwarna kuning perunggu dengan penuh aura kuno yang menggetarkan jiwa. Adalah aula utama, tempat di mana waktu seolah berhenti. Di sana tergantung 10 gugus cahaya misterius. Mungkinkah itu teknik Dou kelas Tian yang legendaris? Namun bukan hanya harta karun yang mereka temukan. Di tengah aula ada sosok bisu, kerangka putih giok, seorang elit Dou Sheng. Bahkan setelah kematiannya, tulang-tulangnya masih memancarkan tekanan luar biasa. Ini adalah kekuatan seorang Dou Sheng, kekuatan yang melampaui batas waktu. Petualangan belum berakhir. Di seberang aula berdiri musuh lama yang sudah lebih dulu tiba, Feng King dan kelompoknya. Senyum dingin mulai muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tinggi dengan kekuatan setara Douzun. Bayangkan saja, lebih dari selusin Douzun yang siap bangkit kapan saja. Pertarungan itu akan menjadi neraka berdarah-darah. Xiaoyan berbincang dengan Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Di tengah ketegangan, sebuah aliansi terjalin. Xiaoyan dan Tang Zhen, pemimpin Burning Flame Valley, berdiri di sisi yang sama. Kekuatan mereka gabungan Douzun yang cukup untuk mengguncang aula ini. Tang Zhen, jika sesuatu tak terkendali, bagaimana jika kita bergandengan tangan? Xiaoyan, tentu saja. Kita akan buat mereka berpikir 2 kali sebelum melawan. Di aula ini tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Di tengah aula 10 klaster cahaya. Mereka bukan sekedar dekorasi. 9 diantaranya adalah ilusi. Hanya satu yang menyimpan harta sejati, teknik Dou kelas Tian. Mata Xiaoyan menyipit, mencoba menembus segel misterius itu. Xiaoyan mencari yang asli di antara yang palsu. Ini lebih dari sekedar keberuntungan. Ini adalah permainan hidup dan mati. Namun bukan hanya teknik Dou yang menarik perhatian Xiaoyan. Di kursi batu ada satu set tulang kuno, kerangka seorang elit Dou Sheng. Baginya ini tulang lebih berharga dari apapun. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Yalao gurunya. Suasana di aula menjadi semakin panas, namun kegelapan yang Zai Xing.
Mata hantu tua Zeixing menyapu aula, lalu berhenti tajam pada satu sosok, yaitu Xiaoyan. Zeixing, "Xiaoyan, kau masih hidup?" Xiaoyan berdiri dengan tenang, hanya tersenyum tipis, tidak gentar sedikit pun. "Xiaoyan, hantu tua, bahkan kau masih hidup. Bagaimana aku bisa mati sebelum kau?" Semua orang terkejut. Hantu tua yang terkenal di seluruh Central Plain kehilangan lengannya karena Xiaoyan. Rasa malu dan dendam itu masih membara di hati Zeixing, dan kini dia menuntut balas. Zeixing meledak, maju, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam pekat melesat maju menuju Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur, dia mengangkat tangannya memanggil kekuatan yang bahkan membuat hantu Zeixing terdiam. 3 kelompok api surgawi muncul, menyala terang, membuat suhu di aula tiba-tiba melonjak nih. Di depan banyak ahli adalah bunuh diri. Zeixing putar balik, bergabung dengan kelompok aula jiwa. Zeixing, "Setelah ini selesai, aku akan menghabisimu, Xiaoyan." Xiaoyan, "Hahaha, aku menunggumu, orang tua." Namun semua perhatian kembali teralihkan. Cahaya dari 10 gulungan misterius di tengah aula mulai bergetar. 10 kelompok cahaya perlahan memudar. Segel kuno mulai retak, memancarkan kilatan energi terang. Segel yang bertahan selama ribuan tahun akhirnya melemah. Suara gemuruh memenuhi aula. Semua mata tertuju ke atas menunggu saat yang menentukan. Di saat bersamaan dengan terlepasnya segel, para penjaga kuno pun terbangun. Boneka-boneka itu bergerak kaku, lalu tiba-tiba melesat dengan kecepatan mengerikan, menyerang siapa saja yang mendekati gulungan. Mereka bukan hebat dalam kekacauan ini. Xiaoyan memimpin kelompoknya menghindari serangan boneka sambil mengincar salah satu gulungan yang jatuh. "Xiaoyan, di tengah kekacauan ini, aku akan mendapatkan apa yang menjadi milikku." Pukulan keras, ledakan doki, dan teriakan kematian bercampur menjadi satu simfoni kehancuran. Para pejuang saling bertarung sengit di udara. Darah berceceran, tubuh-tubuh jatuh menghantam lantai dengan keras. Namun sinar cahaya itu seakan memiliki kecerdasan. Mereka berkilat lincah menghindari tangan-tangan rakus yang mencoba merebutnya. "Xiaoyan, jangan terburu-buru, biarkan mereka saling melemahkan." Xiaoyan menahan Xian yang hendak maju, memberi isyarat kepada timnya untuk tetap waspada. Berbeda dengan yang lain, Xiaoyan memilih untuk menunggu, bukan karena takut, tapi karena cerdas. Di medan perang, strategi adalah segalanya. Tang Zhan mengangguk setuju, menunjukkan aliansi yang solid. Energi menyebar ke segala arah. Xiaoyan berhasil meraih gulungan itu, tapi gulungan tersebut melawan seperti makhluk hidup yang ingin melarikan diri. Gulungan merah melesat. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan membentuk cakar menjebaknya dalam sangkar spasial. "Xiaoyan, datanglah kemari." Kekuatan hisap yang kuat menarik gulungan itu ke tangannya. Nyala api ungu coklat membungkusnya untuk menundukkan gulungan itu. Namun di saat kemenangan hampir diraih, sebuah tangan keriput mencengkeram gulungan itu. Chen Tiannan muncul mencoba merebut harta itu dengan paksa. Chen Tiannan melempar pukulan maut ke arah kepala Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu mencari kematian, Chen Tiannan." Boneka setan langit tiba-tiba muncul, menerima pukulan Chen Tiannan dan membalas dengan tinju logam mematikan. Terdesak oleh kekuatan boneka setan langit, Chen Tiannan terpaksa melepaskan gulungan tersebut dengan wajah penuh ketakutan. Dengan satu gerakan cepat, Xiaoyan meraih gulungan itu. Api ungu coklat mengalir menaklukkan perlawanan gulungan hingga akhirnya tunduk di tangannya.
Xiaoyan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya di tengah tatapan iri dan marah dari para ahli lainnya. Aura kuat melonjak dari tubuhnya membuat musuh-musuhnya mundur, namun Xiaoyan tidak berhenti di situ. Xiaoyan menatap tajam ke arah Chen Tiannan yang mencoba melarikan diri. Xiaoyan, bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali lagi. Apakah Chen Tiannan akan selamat dari amarah Xiaoyan atau akankah dia menjadi... Namun pertempuran mereka yang telah justru menjadi pemantik bagi perang baru. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.